Seorang bapak di Palembang meninggal dunia ditusuk tetangganya saat membela anaknya yang dipukul pelaku. Bekas wakil wali kota dan suami jadi tersangka dugaan korupsi dana hibah PMI Palembang. Presiden Prabowo menjemput asisten pribadinya di Bengkulu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama, saudara. Bekas wakil wali kota Palembang 2016-2018 dan 2018-2023, FA bersama suaminya DS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang. Keduanya diduga menggunakan dana hibah Palang Merah Indonesia Kota Palembang untuk membeli 1 unit mobil. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam, bekas wakil wali kota Palembang 2016-2018 dan 2018-2023, FA ditetapkan sebagai tersangka Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 8 April 2025 malam. Tak hanya FA, penyidik juga menetapkan suami DS sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang periode 2020-2023. FA merupakan Ketua PMI Kota Palembang 2019-2024. Sementara DS menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, salah satu materi perkara yang menjerat keduanya yakni dugaan penggunaan dana hibah untuk membeli mobil pribadi. Sementara itu, terkait kerugian negara, pihak Kejari Palembang masih menunggu hasil perhitungan dari pemeriksa keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Modus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti pengelolaan darah Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana diduga penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian negara, di mana peran aktif daripada kedua tersangka tersebut telah ditemukan oleh tim penyidik. Untuk berapa besar jumlah kerugiannya nanti akan ditetapkan dengan perhitungan oleh BPKP. Demikian dari kami. Pak, informasinya dana hibah dibelikan untuk mobil atau itu benar, Pak? Salah satu itu materi perkara, ya. Nanti akan kita uraikan di dalam dakwaan dalam persidangan. Jadi sementara kita beritahukan terhadap tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Itu modus operandinya nanti kita akan ungkap di dalam dakwaan yang akan kita uraikan dalam persidangan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, FA tak kuasa menahan air mata. Kepada wartawan, ia membantah telah melakukan korupsi. Tolong dicatat, dana hibah sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada kerugian negara. Sedangkan BPPD bukan dana hibah, tidak ada dana hibah. Selanjutnya, FA akan menjalani penahanan di Lapas Perempuan Palembang. Sementara suaminya DS ditahan di Rutan Pak Jo Palembang. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pekerja bangunan di Palembang tewas setelah ditikam ayah dan anak yang tak lain adalah tetangganya. Korban diduga terkena sajam saat berusaha membela anaknya yang dipukul pelaku.
Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa berdarah ini terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, Senin 7 April 2025 sore. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Menurut keterangan warga, awalnya Rio 20 tahun, pelaku yang masih bertetangga dengan korban, tanpa alasan memukul anak Darman yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menangis. Tak terima anaknya dipukul, Darman kemudian mendatangi rumah pelaku dan memukul ayah Rio, Lamendra. Cekcok pun berubah menjadi perkelahian. Tak terima dipukul, Rio dan ayahnya justru balik menyerang Darman menggunakan senjata tajam. Korban pun tumbang dan meninggal di lokasi kejadian. Ini tadi, nengoknya kan apa dia masalah yang udah dia buat. Nah, yang pelaku langsung nyerang. Langsung digolok. Oh, si anaknya apa si bapak itu, Pak? Si bapaknya. Bapaknya dulu, Iya. Lihat itu anaknya juga gitu. Anaknya juga nggak melok. Umur berapa pelakunya? Umur 3 ya? Iya. Beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati, Palembang saat mencoba melarikan diri. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kertapati. Bapaknya yang kebetulan ada di rumah yaitu saudara Mandra atau Mendra, namanya Mendra. Di situ korban yaitu saudara Darman merasa tidak senang dengan tindakan daripada si Roy yang notabene melakukan perbuatan yang kasar pada anaknya sehingga anaknya nangis dan mengadu pada orang tuanya yaitu saudara Darman. Sementara jenazah Darman telah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hanya karena masalah sepele, seorang pengunjung di tempat hiburan malam di Palembang harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Korban ditusuk dan dikeroyok 3 pengunjung lainnya, hanya gara-gara bersenggolan. Hanya gara-gara bersenggolan saat berjoget, Ismail, salah satu pengunjung sebuah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian Sukaremi, Palembang, harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ismail mengalami 7 luka tusuk di tubuhnya, setelah dikeroyok dan ditusuk 3 pengunjung lain saat berada di dalam hal tempat hiburan malam. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 3 April 2025 malam atau 3 hari setelah Lebaran. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat korban dan ketiga pelaku sedang berjoget dalam pengaruh minuman keras. Tanpa sengaja korban bersenggolan dengan salah satu pelaku. Bukannya selesai, insiden kecil itu malah berujung perkelahian. 4 hari setelah kejadian, polisi menangkap salah satu pelaku, M. Fikri Fernanda, warga Ilir Timur 2 Palembang. Ia ditangkap saat bersembunyi di kawasan pemakaman Palembang. Ada semacam minuman keras karena dalam kondisi mabuk. Yang secara spontan menyelesaikan senggol tersebut dengan rasa tidak senang dan terjadi pengeroyokan. Dalam kondisi mabuk, spontan mengambil senjata tajam yang ada di pinggangnya dari ketiga tersangka tersebut. Pada polisi, Fikri mengakui telah menusuk korban karena emosi saat kejadian. Emang murni karena senggolan apa karena yang lain? Karena senggolan. Kenal nggak sama korban? Tidak kenal. Iya. Berarti ketemu di situ lah. Iya. Oh, kita mabok minuman. Iya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara, sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menyegel sementara hall diskotik di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Penyegelan ini dilakukan setelah insiden pengeroyokan antar pengunjung yang terjadi beberapa waktu lalu. Satpol PP Kota Palembang bersama polisi, Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah lembaga terkait menyegel hall di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sukaremi, Palembang. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker segel di garis pembatas di pintu depan dan belakang hall. Asisten 1 Setda Kota Palembang Heri Aprian mengatakan penyegelan dilakukan karena pengelolaan tempat hiburan malam itu tak kunjung mengurus izin operasional. Apalagi sebelumnya terjadi pengeroyokan antara pengunjung hingga menyebabkan 1 orang luka parah. Surat peringatan pemberitahuan sudah sesuai prosedur ya. Yang terakhir itu kita pemberitahuan bahwa kita akan menyegel. Tutupnya sampai kapan, Pak? Sampai 3
dia mau mengajukan izin sesuai dengan prosedur, ya silakan mengajukan izin. Kita ini pelayan masyarakat loh, ya pemerintah kota ini. Jadi kalau dia mau mengajukan izin silakan, tapi sekarang kita tutup karena tidak ada izin. Segel yang dipasang juga tidak boleh dibuka sembarangan. Jika pengelola ingin mengambil barang di dalam hal, harus izin Satpol PP. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan kedua tahun 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Palembang menyampaikan pandangan umum mereka terkait LKPJ Wali Kota Palembang tahun anggaran 2024. Penyampaian pandangan umum ini menjadi salah satu tahapan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah Kota Palembang sepanjang tahun lalu. Izinkan kami mengajak DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan kedua tahun 2025. Agenda utama dalam rapat tersebut mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kota Palembang terkait LKPJ Wali Kota Palembang tahun anggaran 2024. Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari masalah banjir, lampu jalan, kemacetan, hingga evaluasi jabatan struktural di lingkungan Pemkot Palembang. Tak hanya itu, masukan dan keluhan dari masyarakat juga menjadi bahan sorotan fraksi dalam rapat paripurna kali ini. Selain program yang berjalan, DPRD Palembang menilai kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang juga harus maksimal dan profesional, agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, jelas. Yang penting ini juga untuk ini adalah wali kota yang baru terpilih, program-program jalan. Kalau programnya mau jalan, yang pasti otomatis dari akar rumpun dulu. Kita sama-sama mengetahui akar rumpun yaitu yang membantu pemerintah yang berdekatan langsung dengan masyarakat adalah camat, lurah. Kalau lurahnya sudah sampai 10 tahun, 20 tahun, itu tidak sehat. Nah, ini kami sangat tekankan dari fraksi Golkar juga bahwa itu harus evaluasi. Meritokrasi yang ada di pemerintahan kota harus jalan dan ASN juga harus berjalan. Kalau orangnya itu saja di tingkat kelurahan, kecamatan, ini akan menjadi zona nyaman bagi kepala pemerintahan yang ada di kelurahan itu sendiri. Menanggapi hal itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik semua masukan yang disampaikan DPRD. Ia bahkan telah meminta seluruh pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Palembang untuk memberikan penjelasan secara detail saat pembahasan di masing-masing komisi DPRD. Saya kira itu kan sesuatu yang positif semua ya, tanggapan dari para fraksi akan jadi bahan masukan khususnya bagi saya maupun dengan wakil. Saya kira cukup konstruktif masukan-masukan dari para fraksi tadi. Semua jadi program prioritas saya dan pelan-pelan yang sudah kami laksanakan semua. Ya, semua menjadi concern saya. Ia juga memastikan Pemkot Palembang berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan di kota ini secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Kenapa kamu cari ya? Tahu nggak? Apa? Anggota Polsek Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung menangkap Muhammad Nasiruddin, terduga pelaku pembacokan seorang perempuan yang mengakibatkan lengan korban nyaris putus. Pria yang berstatus duda 2 anak itu ditangkap polisi tanpa perlawanan saat berada di rumah pamannya setelah sebelumnya melarikan diri usai kejadian. Kepada polisi, Nasiruddin mengakui seluruh perbuatannya. Ia tega menganiaya mantan pacarnya sendiri lantaran tak terima diputuskan cinta. Selain mengamankan pelaku, kepolisian turut menyita barang bukti berupa sebilah samurai dan kendaraan roda 2 yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sekretari
motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Ya. Di perjalanan pelaku minta berhenti dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah itu pelaku melarikan diri. Sebelumnya warga Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung digegerkan dengan adanya keributan di salah satu rumah. Dari dalam rumah, seorang perempuan berinisial E keluar dengan kondisi tangan berlumuran darah dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana paling lama 12 tahun penjara. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Muhaimin, pria berusia 48 tahun, warga Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku ditangkap usai melancarkan aksi pencabulan terhadap 2 orang anak yang masih berusia di bawah umur dan merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi saat kedua korban yang baru tiba setelah berlibur ke pantai ini dipanggil pelaku dan diimingi akan diajari ilmu bela diri pencaksilat. Pelaku selanjutnya membawa kedua korban ke sebuah kandang kambing dan lalu melakukan aksi bejatnya dengan modus mengukur tubuh korban karena akan dibuatkan pakaian seragam. Saya tidak percaya mereka mau ngikut, Pak. Jadi saya bilang kalau Mbak madu dengan bodong, enggak, jangan ikut. Takutnya nanti pas giliran kuda-kuda pasir nanti keluar. Di mana kamu lakukan itu? Di belakang rumah, pinggir pantai. Di laut, Pak. Kandang kambing? Iya, Pak. Dua-duanya di sana semua? Iya. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan pelaku ini merupakan residivis atas kasus serupa. Yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara pencabulan terhadap anak pada tahun 2013. Jadi mungkin ini kambuh lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Pintu masuk itu. Namanya Resi. Resi di Ningrat. Inilah momen saat seorang anak kecil bernama Resi di Ningrat yang sempat tertinggal di res area Jalan Tol Trans Sumatera pada arus balik Lebaran 2025 Minggu malam. Peristiwa ini terjadi di res area kilometer 116B ketika keluarga pemudik asal Medan yang hendak kembali ke Bogor memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu, bocah kecil tersebut diketahui keluar dari mobil dan tertidur di sekitar res area. Usai beristirahat, kedua orang tuanya yang sudah dalam kondisi kelelahan tak menyadari bahwa anak mereka belum masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Kehilangan itu baru disadari ketika mereka telah tiba di kilometer 87B. Tim Satuan Polisi Jalan Raya Polresta Bandar Lampung yang menerima laporan dari orang tua yang panik pun segera melakukan pencarian. Berkat respons cepat dan kerja sigap tim PJR, Resi berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di res area tempat ia tertinggal. Hati-hati lagi ada ya. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87 untuk bertemu dengan keluarganya. Selanjutnya, anak kecil yang tertinggal tersebut telah diantarkan untuk dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya di kilometer 87B. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.
Kedatangan Presiden Prabowo membuat masyarakat Bengkulu yang berada di sekitar bandara antusias ingin menyaksikan langsung sosok orang nomor 1 di Indonesia. Pesawat RI-1 yang berisikan rombongan Presiden rencananya akan berangkat ke Malaysia, namun mendarat terlebih dahulu di Bengkulu. Bukan untuk menyapa warga, kedatangan Presiden ternyata untuk menjemput asisten pribadinya yang berasal dari Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut, aspri Presiden bernama Agung Surahman tak mendapatkan tiket pesawat untuk ke Jakarta, namun harus mengikuti agenda kunker Prabowo ke Malaysia. Presiden Prabowo langsung berinisiatif menjemput asprinya sebelum berangkat ke Malaysia. Beliau ini liburan di Bengkulu, ketemu keluarga di Bengkulu. Presiden ingin aja untuk kunjungan ke KL, bertemu dengan beberapa pemimpin ASEAN. Cuman ajudan beliau, sekretaris pribadinya ini, ingin terbang ke Jakarta, tiket nggak ada, penuh. Nggak punya tiket. Maka kemudian Presiden langsung datang ke sini ingin jemput. Karena tak bertemu Prabowo, sejumlah warga yang menyaksikan kedatangan pesawat RI-1 tersebut merasa kecewa. Pasca kedatangan pesawat tersebut, aspri Prabowo Agung Surahman melalui media sosialnya langsung meminta maaf ke masyarakat karena sudah membuat heboh. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Penemuan tulang belulang manusia di aliran sungai Bengkulu bermula dari seorang warga yang bermimpi bahwa jasad seorang pelajar SD yang tenggelam pada pertengahan Maret 2025 lalu berada di lokasi awal tenggelam. Warga yang percaya kemudian langsung melakukan pencarian di lokasi yang dimaksud hingga akhirnya menemukan sejumlah tulang manusia di dasar sungai. Sejumlah tulang seperti tulang kaki, rusuk, dan pinggul yang diduga merupakan korban tenggelam ditemukan terpisah namun dengan jarak yang tidak begitu jauh. Sontak temuan tersebut langsung membuat warga sekitar geger hingga ikut melakukan pencarian. Dugaan kuat pihak keluarga, tulang itu merupakan tulang anaknya yang hilang pada 19 Maret 2025 lalu akibat tenggelam saat berenang bersama temannya. Yang penting intinya keluarga ini kan dapat tulangnya jadilah kan. Nah, itu memang buah itu cumi dapat di darat. Itu makanya jam 9 tadi kami nyelam. Pertama dapat itu namanya Mulyadi, datuknya juga itu dapat tulang ini, tulang apa nih? Tulang buntut. Nah, setelah tulang buntut, disisir dapatlah lagi tulang tangan. Tulang tangan, udah disusul sampai ke atas itu udah ketemu tulang rusuk, tulang kaki. Sebelumnya, pihak Basarnas melakukan pencarian pelajar korban tenggelam di aliran sungai Bengkulu dengan menyisir hingga ke bagian muara sungai. Namun pencarian ditutup setelah 7 hari tak membuahkan hasil. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi akan mengguyur hampir di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu selama beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi hujan akan terjadi mulai sore hingga malam hari, dikarenakan adanya gangguan cuaca yang membuat terbentuknya awan hujan. Selain itu, faktor lokal juga mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah Bengkulu. Gelombang perairan juga diprediksi cukup tinggi berkisar 1,5 meter hingga 3 meter di perairan Bengkulu dan Engganu. Ini di Bengkulu itu tepatnya di Samudra Hindia Barat Bengkulu di daerah laut memang sedang ada tekanan tinggi di daerah laut. Jadi karena tekanan tinggi itu yang menyebabkan hujan di Bengkulu itu biasanya saat-saat ini terjadinya itu di siang, sore, bahkan sampai malam hingga dini hari begitu. Tapi memang pada umumnya Bengkulu ini memang banyak dipengaruhi oleh angin darat, angin laut, terus angin gunung, angin lembahnya juga. Jadi memang pada dasarnya secara lokalnya di wilayah Bengkulu itu sendiri kalau siang dan sore hari itu memang terbentuk awan-awan hujan di masyarakat diminta untuk berhati-hati akan adanya potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Libur Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga Jambi berwisata ke Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu objek wisata paling favorit yang ada di Jambi, lantaran lokasinya dekat dan suasana di sana juga dingin, ditambah suasana kompleks pecandian yang begitu indah. Selain warga lokal, objek wisata Candi Muaro Jambi juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar Jambi. Menurut warga, lokasinya yang luas, hijau dan asri, membuat kawasan Candi Muaro Jambi menjadi pilihan utama warga. Sebagian dari pengunjung terlihat berburu bersuah foto bersama keluarga sebagai penanda mereka pernah berkunjung ke Candi Muaro Jambi.
Salah seorang wisatawan asal Kabupaten Sarawangun, Putri, mengatakan ia begitu sangat menikmati libur lebaran di kawasan Candi Muaro Jambi. Namun demikian, ia berharap ke depan pihak pengelola agar dapat menambah tempat pembuangan sampah serta menata kembali lokasi wisata kuliner di kawasan Candi Muaro Jambi. Overall bagus ya, soalnya aku juga pertama kali ke sini, tapi bagus banget. Kalau yang pertama kali mungkin ini ya, tempat sampah. Menurut saya itu masih kurang. Terus juga masih banyak yang buat sampah sembarangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi, terus lebih banyak tempat sampahnya, yang lebih rapi aja tempat yang jualan di dalam itu. Di momen libur Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Candi Muaro Jambi selalu ramai diserbu oleh ribuan pengunjung. Kawasan Candi Muaro Jambi menjadi salah satu lokasi primadona bagi wisatawan. Selain pemandangan indah, bangunan candi yang masih asri dan penuh sejarah, lokasi wisata satu ini juga luas dan sangat cocok untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga tercinta. Guna memberi rasa aman bagi pengunjung, Polres Muaro Jambi melakukan patroli di lokasi objek wisata. TNI terus meningkatkan pengamanan selama libur lebaran di kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Ini kami terdiri dari gabungan unsur baik dari Polri, TNI, dan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas untuk pengamanan, fokusnya di titik keramaian di Candi Muaro Jambi. Kami selalu menghimbau kepada para pengunjung yang datang ke Candi Muaro Jambi agar senantiasa memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang telah kita siapkan. Terus jangan lupa menambahkan kunci tambahan dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di kendaraannya. Selama libur lebaran, setiap harinya ada lebih dari 1.000 wisatawan yang mengunjungi kawasan candi terbesar di Asia Tenggara itu. Diprediksi pengunjung Candi Muaro Jambi akan terus meningkat hingga akhir pekan ini. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Bersama saya, Rizka Silviana. Sedikitnya 24 orang di Palembang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah terjaring razia di sejumlah tempat hiburan malam. Dalam razia tersebut sempat terjadi ketegangan. Salah satu pengunjung bahkan adu mulut dengan polisi karena menolak mengakui narkoba yang ditemukan di lantai. Adu mulut sempat terjadi antara polisi dan salah satu pengunjung tempat hiburan malam di Palembang saat razia narkoba Selasa 8 April 2025 dini hari. Pengunjung ngotot menolak tuduhan. Ia membantah narkoba yang ditemukan polisi di lantai merupakan miliknya. Namun setelah polisi melakukan penggeledahan badan, termasuk memeriksa pakaian dan ruang tempat ia berada, pengunjung itu akhirnya mengakui barang tersebut memang miliknya. Razia dilakukan tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Petugas juga membawa alat tes urin untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa sebelum razia dilanjutkan ke kawasan bekas lokalisasi. Hasilnya sebanyak 24 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Seluruhnya langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ada dua tempat, yang pertama di Kampung Baru, lokasinya. Yang kedua ada di Jalan Endisa, yang mana kita telah berhasil mengamankan pengguna dari narkotika, diindikasi penggunaan narkotika, sebanyak 24 orang, yang mana 11 laki-laki dan 13 perempuan. Bang, tadi juga ditemukan barang bukti narkoba, Bang? Untuk barang bukti, ada 3 butir. Ekstasi, Bang, ya? Ekstasi. Untuk yang kedapatan itu apa, Bang? Tindak lanjut, Bang? Tindak lanjut nanti yang indikasi positif akan kita lakukan rehab. Pihak kepolisian memastikan akan memberikan sanksi pada tempat hiburan malam yang pengunjungnya terjaring razia dan positif menggunakan narkoba, mulai dari teguran keras hingga ancaman pencabutan izin usaha. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Harga cabai di Palembang melonjak tajam usai Lebaran. Kenaikan harga ini diperparah dengan stok yang mulai terbatas. Kondisi tersebut dikeluhkan pedagang karena membuat penjualan menurun dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai di Palembang kembali meroket usai Lebaran. Kondisi ini membuat pedagang di pasar mengeluh karena penjualan ikut menurun. Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah yang sebelumnya hanya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit atau cabai burung naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Lebaran. Setelah sempat turun beberapa hari, kini harganya kembali naik tajam, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan terbatasnya stok di pasaran. Salah satu pedagang cabai di pasar kilometer 5 Yanto mengaku kenaikan harga cabai kali ini sangat berdampak pada penjualan. Biasanya ia bisa menjual 50 kg cabai per hari, namun dalam beberapa hari terakhir, penjualannya merosot drastis. Yanto juga menyebutkan kenaikan harga ini diduga dipicu stok cabai dari pemasok yang mulai menipis. Menurutnya, kondisi seperti ini memang kerap terjadi setiap tahun, terutama saat menjelang dan setelah Lebaran. Meningkat itu cabai barusan, sebenarnya sudah Lebaran tadi itu murah cabai, ini naik lagi cabai. Sekarang hari ini cabai mulai naik, dari yang cabai merah tadi 30-35 jadi 60. Cabai burung biasa 50-60, hari ini 90 hari ini. Berkurang memang stok cabai doang, oleh karena stok kurang itulah cabainya naik. Tak hanya cabai, harga bawang merah di pasar kilometer 5 juga ikut naik. Sebelumnya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini melambung menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemilik SIM yang masa berlakunya habis saat libur Lebaran 2025 tak perlu khawatir. Satlantas Polrestabes Palembang memberi keringanan bagi warga untuk memperpanjang SIM mulai 9 hingga 15 April 2025. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang memberikan keringanan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang masa berlaku surat izin mengemudinya habis saat libur Lebaran 2025. Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Yakin Maulana mengatakan, pemilik SIM yang masa berlakunya habis saat libur Lebaran bisa memperpanjang mulai 9 April hingga 15 April 2025 di Satpas Satlantas Polrestabes Palembang. Mengantisipasi lonjakan pemohon, Satlantas Polrestabes Palembang membatasi jumlah perpanjangan SIM setiap harinya. Selain itu, warga juga diminta memanfaatkan layanan SIM keliling yang disiapkan di beberapa lokasi. Dari catatan pihak kepolisian, ada ratusan hingga ribuan SIM yang masa berlakunya habis selama periode libur Lebaran 2025. Akan diakomodir, jadi akan dimulai besok tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 seminggu akan kita akomodir. Setelah itu, apabila yang mati lebih dari tanggal 15 akan dihitung seperti SIM baru kembali. Karena memang kita tidak bisa melaksanakan tersebut karena kita mengikuti kebijakan pemerintah supaya kita memudahkan masyarakat, dan untuk perpanjangan SIM kita mudahkan ataupun diperbantu sampai tanggal 15 April. Namun jika pemilik SIM tidak memperpanjang hingga batas akhir pada 15 April 2025, maka SIM tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemilik SIM pun harus membuat baru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puncak arus balik Lebaran di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terjadi pada Senin 7 April 2025. Penumpang memadati area terminal keberangkatan. Arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terjadi pada Senin 7 April 2025. Sejak pagi, bandara sudah dipadati para pemudik. Mereka datang dari berbagai daerah, baik yang kembali ke kota Palembang maupun yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian besar pemudik memang sengaja memilih pulang hari itu. Mereka ingin menikmati libur Lebaran lebih lama bersama keluarga sebelum kembali beraktivitas. Pulangnya untuk kerja sih, H-1 kerja. H-1 memang udah kerja. Udah kerja. Kerjaan di Batam, Mbak?
Ya. Memang untuk pemesan tiket sudah lama ya berarti? Udah 1 minggu yang lalu kalau untuk tiketnya. Ya. Kalau tiket pulangnya tahun ini sih murah daripada tahun sebelumnya. Berapa Mbak kalau tiket pulang? Kalau tiket pulang ini saya dapat 860.000. Kalau tahun kemarin Mbak? Tahun kemarin 1.100.000-an. Memang beda tiket sih Mbak? Iya. Tiketnya itu apa ya, sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Alasannya kenapa berangkat hari? Tiket yang hari ini lebih murah. Lebih murah. Tapi memang kuliahnya masuk di tanggal berapa Mbak? Iya sih masuk tanggal 9. Sebelumnya, pengelola Bandara SMB 2 Palembang memperkirakan puncak arus balik terjadi pada 7 April 2025 dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 13.000 orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah libur panjang Lebaran 2025, aparatur sipil negara dan pegawai non-ASN di pemerintahan Kota Palembang kembali beraktivitas. Di hari pertama, seluruh pegawai mengikuti apel gabungan. Setelah libur panjang Idul Fitri 2025, seluruh aparatur sipil negara dan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang mulai kembali beraktivitas. Di hari pertama masuk kerja, ASN dan non-ASN mengikuti apel gabungan yang digelar di kawasan Benteng Kuta Besar. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk membantu langsung tingkat kehadiran pegawai pasca libur Lebaran. Kalau sanksi, kita punya tim, dalam hal ini diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan juga dari bagian hukum dan BKPSDM. Dan juga nanti kita lihat tingkat kesalahannya. Setelah diadakan klarifikasi oleh tim penjatuhan hukum disiplin, baru kita penjatuhan hukum disiplin, bisa ringan, sedang maupun berat. Selain itu, Ratu Dewa bersama wakilnya Prima Salam juga mengajak seluruh pegawai untuk kembali fokus bekerja dan mendukung penuh program-program pembangunan Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Darman, seorang ayah 4 anak di Palembang, tewas ditikam ayah dan anak tetangganya. Peristiwa berdarah ini terjadi di dekat rumah korban dan pelaku di Jalan Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, Senin 7 April 2025 sore. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Menurut keterangan warga, awalnya Rio 20 tahun, pelaku yang masih bertetangga dengan korban, tanpa alasan memukul anak Darman yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menangis. Tak terima anaknya dipukul, Darman kemudian mendatangi rumah pelaku dan memukul ayah Rio, Lamendra. Cekcok pun berubah menjadi perkelahian. Tak terima dipukul, Rio dan ayahnya justru balik menyerang Darman menggunakan senjata tajam. Korban pun tumbang dan meninggal di lokasi kejadian. Pas ini tadi, nengoknya kan apa dia masalah juga dia buat. Nah, yang pelaku langsung nyerang. Langsung digolok. Oh, si anaknya apa si bapak itu, Pak? Si bapaknya. Bapaknya dulu ya? Iya. Lihat itu anaknya juga gitu. Anaknya juga, nak melok. Umur berapa pelakunya? Umur 3 ya? Iya. Beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Kertapati Palembang saat mencoba melarikan diri. Dari pelaku, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kertapati. Bapaknya yang kebetulan ada di rumah yaitu saudara Mandra atau Mindra, namanya Mindra. Di situ korban yaitu saudara Darman merasa tidak senang dengan tindakan daripada si Roy yang notabene melakukan perbuatan yang kasar pada anaknya sehingga anaknya nangis dan mengadu pada orang tuanya yaitu saudara Darman. Sementara jenazah Darman telah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam, bekas Wakil Wali Kota Palembang 2016-2018 dan 2018-2023, FA ditetapkan sebagai tersangka Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 8 April 2025 malam. Tak hanya FA, penyidik juga menetapkan suami DS sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Palembang periode 2020-2023. FA merupakan Ketua PMI Kota Palembang 2019-2024. Sementara DS menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum Unit Transfusi Darah PMI Kota Palembang. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, salah satu materi perkara yang menjerat keduanya yakni dugaan penggunaan dana hibah untuk membeli mobil pribadi. Sementara itu, terkait kerugian negara, pihak Kejari Palembang masih menunggu hasil perhitungan dari pemeriksa keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Modus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti pengelolaan darah Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana diduga penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian negara, di mana peran aktif daripada kedua tersangka tersebut telah ditemukan oleh tim penyidik. Untuk berapa besar jumlah kerugiannya nanti akan ditetapkan dengan perhitungan oleh BPKP. Demikian dari kami. Pak, informasinya dana hibah dibelikan untuk mobil atau itu benar, Pak? Salah satu itu materi perkara, ya. Nanti akan kita uraikan di dalam dakwaan dalam persidangan. Jadi sementara kita beritahukan terhadap tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Itu modus operandinya nanti kita akan ungkap di dalam dakwaan yang akan kita uraikan dalam persidangan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, FA tak kuasa menahan air mata. Kepada wartawan, ia membantah telah melakukan korupsi. Tolong dicatat, dana hibah sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada kerugian negara. Sedangkan BPPD bukan dana hibah, tidak ada dana hibah. Selanjutnya, FA akan menjalani penahanan di Lapas Perempuan Palembang. Sementara suaminya DS ditahan di Rutan Pak Jo Palembang. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan Presiden Prabowo membuat masyarakat Bengkulu yang berada di sekitar bandara antusias ingin menyaksikan langsung sosok orang nomor 1 di Indonesia. Pesawat RI-1 yang berisikan rombongan Presiden rencananya akan berangkat ke Malaysia, namun mendarat terlebih dahulu di Bengkulu. Bukan untuk menyapa warga, kedatangan Presiden ternyata untuk menjemput asisten pribadinya yang berasal dari Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebut, aspri Presiden bernama Agung Surahman tak mendapatkan tiket pesawat untuk ke Jakarta, namun harus mengikuti agenda kunker Prabowo ke Malaysia. Presiden Prabowo langsung berinisiatif menjemput asprinya sebelum berangkat ke Malaysia. Beliau ini liburan di Bengkulu, ketemu keluarga di Bengkulu. Presiden ingin aja untuk kunjungan ke KL, bertemu dengan beberapa pemimpin ASEAN. Cuman ajudan beliau, sekretaris pribadinya ini, ingin terbang ke Jakarta, tiket nggak ada, penuh, nggak punya tiket. Maka kemudian Presiden langsung datang ke sini ingin jemput. Karena tak bertemu Prabowo, sejumlah warga yang menyaksikan kedatangan pesawat RI-1 tersebut merasa kecewa. Pasca kedatangan pesawat tersebut, aspri Prabowo Agung Surahman melalui media sosialnya langsung meminta maaf ke masyarakat karena sudah membuat heboh. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.